Hai semua, Aldo di sini. Di video kali ini aku akan merangkum cerita film A Quiet Place Part 2 yang dirilis tahun 2020. Ya, film ini menceritakan sesudah film A Quiet Place yang pertama. Kita langsung aja ke ceritanya, cuy. Hari pertama, film dimulai di kota yang sepi. Lee Abbott berkendara ke kota dan pergi ke toko untuk membeli buah-buahan. Di toko itu ada mainan roket yang muncul di film yang pertama. Penjaga toko menonton berita di mana sebuah bom dilaporkan. Lee kemudian keluar dan berjalan melalui jalan ke taman, di mana di situ ada istrinya yang bernama Evelyn bermain dengan putra mereka yang bernama Beau. Keluarga Abbott ada di sana untuk menonton pertandingan bisbol, di mana putra mereka Marcus ikut dalam pertandingan itu. Dia duduk di sebelah Regan, putri mereka yang tuli, dan mereka menonton pertandingan baseball. Ketika Marcus ingin memukul bola, dia dikejutkan oleh meteor besar di langit. Pertandingan berhenti dan semua orang mulai berlarian ke mobil masing-masing. Regan pergi dengan ayahnya dan Evelyn mengambil anak laki-laki mereka. Ternyata alien udah ada di sini dan mulai menyerang. Dan membunuh banyak orang. Lalu adegan dipotong beberapa saat setelah peristiwa film A Quiet Place yang pertama. Hari ke-474, keluarga Abbott meninggalkan rumah mereka tanpa alas kaki. Sebelum meninggalkan peternakannya, Evelyn memberitahu Marcus dan Regan untuk menunggu di situ sebentar. Dia kembali ke ruang bawah tanah yang banjir untuk mencari tabung oksigen. Sementara itu, Regan memberitahu Marcus bahwa dia akan kembali ke rumah. Regan mengambil amplifier dan mikrofon. Dia menggunakan gunting untuk memotong kabel dari amplifier. Lalu Regan mengambil peta untuk mencari arah tujuan mereka selanjutnya. Regan dan Evelyn masing-masing kembali dan mereka berjalan di sepanjang jalan berpasir yang telah dibuat Lee sampai mereka ke titik terjauh. Dan kemudian mereka diam-diam melangkah dan melanjutkan perjalanan. Evelyn dan Regan membawa kotak kedap suara yang isinya bayi dan tabung oksigen untuk pernapasan si bayi sehingga kotak bisa ditutup. Mereka mencapai pagar kawat yang berlubang. Saat Evelyn masuk ke pagar, tasnya tersangkut dan terdengar suara kecil. Dia melihat ke belakang khawatir karena berisik dan tanpa sadar dia memicu jebakan yang menyebabkan seikat botol jatuh dan berisik. Evelyn memperingatkan kepada Marcus dan Regan untuk lari. Adegan memperlihatkan melalui bidikan senjata yang menargetkan mereka. Saat berlari, Marcus kena jebakan. Lalu dia melihat kakinya yang terluka dan menjerit. Evelyn mencoba membungkamnya untuk diam dan melepaskan jebakan. Alien mulai mendekati mereka. Lalu Regan menggunakan amplifier, mikrofon, dan alat bantu dengar untuk menciptakan suara yang membuat alien menderita. Lalu Evelyn menembak alien di kepala. Mereka lari ke dalam gedung kosong di dekatnya. Saat mereka berlari, seorang pria menutup mulut Evelyn sambil menunjuk alien berada di langit-langit. Pria itu membawa mereka ke brankas besi kedap suara di bawah tanah. Handuk di atas grendel brankas besi mengurangi suara dan mencegah grendel mengunci pintu dari luar. Dia mengatur waktu pada stopwatch. Setelah aman, dia memberitahu Evelyn kalau mereka nggak bisa tinggal, nggak ada makanan dan air yang cukup di situ. Evelyn mengira dia mengenali pria itu dan menyebut nama pria itu yang bernama Emmett. Evelyn membuka kotak dan memperlihatkan bayinya kepada Emmett. Dia membuka wajahnya dari shawl. Setelah beberapa menit, Emmett membuka pintu untuk membiarkan udara masuk. Emmett memutuskan untuk membantu mereka. Dia dan Regan keluar, sementara itu Evelyn mengobati kaki Marcus. Regan memberikan headphone kepada Marcus yang sedang berbaring untuk beristirahat setelah pergelangan kakinya diobati. Evelyn bertanya tentang anak-anak Emmett dan dia menjelaskan bahwa putranya udah meninggal. Lalu Evelyn bertanya tentang istrinya. Dia menjelaskan Nora meninggal 11 minggu yang lalu, bahwa dia sakit dan dia berteriak. Lalu mereka pindah ke ruang bawah tanah yang kedap suara. Tiba-tiba Marcus mendengar musik dari radio. Evelyn mendengarkan terkejut. Dia menoleh ke Emmett yang menjelaskan lagu itu berjudul Beyond the Sea. Emmett menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mendengar sinyal itu di lembah tempat keluarga Evelyn tinggal dulu. Lalu Emmett pergi dari situ. Tengah malam, Regan membangunkan Marcus.
dan mereka pergi ke lemari besi kedap suara untuk berbicara. Regan mengetahui bahwa sinyal tersebut berasal dari pulau terdekat, sekitar 1 hari berjalan kaki. Regan mencoba meyakinkan Markus untuk membantunya menemukan jalan ke menara radio dengan mengikuti rel kereta api, pantai, lalu menemukan perahu. Dia kemudian pergi ke stasiun sehingga dia dapat menggunakan stasiun untuk mengirimkan suara yang dihasilkan oleh alat bantu dengarnya untuk membuat alien menderita. Markus sangat khawatir dan nggak ingin Regan pergi. Regan bersikeras dia harus mencoba karena itulah yang akan dilakukan ayahnya. Besok paginya Markus mendapat catatan yang menempel di radio. Regan terpaksa keluar sendiri menyusuri rel kereta. Evelyn mengetahui bahwa Regan telah pergi. Evelyn memohon kepada Emmett untuk mengejarnya dan membawanya kembali. Dia akhirnya setuju. Ketika Evelyn mengatakan bahwa dia berharap Lee ada di sini untuk menatap matanya dan mengatakan kepadanya bahwa Regan adalah tipe orang yang layak diselamatkan. Di perjalanan, Regan menemukan stasiun kereta api dengan kereta yang tergelincir dan dia naik ke gerbong itu. Di situ ada banyak sekali mayat yang udah kering. Dia membutuhkan kotak P3K dan dia menemukannya di bilik pengemudi. Akhirnya dia mengambilnya, tapi ada kerangka pengemudi yang terjatuh yang menyebabkan dia kaget. Alien tiba di situ dan Regan terjebak. Dia berjuang untuk membuat suara yang mengganggu alien itu dan mengoperasikan senjata api di tangan lainnya. Untungnya Emmett tiba di sana dan menembak alien itu. Mereka bersembunyi di dekat kantor stasiun karena takut menarik lebih banyak alien. Emmett menjelaskan dia di sini untuk membawanya pulang. Regan nggak senang. Dia menjelaskan rencananya kepada Emmett. Di markas Emmett, Evelyn harus meninggalkan Markus dan bayinya untuk mendapatkan persediaan yang mereka butuhkan. Ketika Regan terbangun, dia menemukan kalau alat bantu dengarnya hilang. Dia keluar dan menangis. Tiba-tiba Emmett datang kalau dia telah menemukan perahu. Emmett setuju untuk membantu Regan. Markus sangat takut dan tidak ingin dia pergi. Evelyn menjelaskan kakinya akan bertambah buruk dan dia nggak bisa kehilangan dia juga. Markus mengerti dan membiarkan dia pergi. Dia berjalan kembali ke jalan pasir dan mengikuti rute yang dia dan keluarganya gunakan untuk sampai ke toko. Sepanjang jalan, dia melewati jembatan di mana tempat Bio meninggal. Sementara itu, Regan dan Emmett melihat pulau yang mereka tuju dari kejauhan di atas jembatan. Evelyn meletakkan cincin kawinnya di atas salib. Kembali ke markas, setelah menidurkan adiknya, Markus keluar dari bunker dan menjelajahi kompleks. Lalu Markus menuju lantai atas. Dia menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi gambar anak-anak Emmett. Di balik tirai, dia menemukan mayat yang terbaring di tempat tidur. Markus terkejut dan nggak sengaja menjatuhkan beberapa benda. Dia memancing alien untuk mendekati ke lokasinya. Dia berlari ke bunker sambil membawa adiknya ke lemari besi. Dia kemudian keluar lagi untuk mengambil stopwatch dan radio dan menutup pintu. Namun hantu nggak mengajal kunci dari berangkas dan pintu terkunci dari luar tanpa sepengetahuan Markus. Menjelang malam, Emmett dan Regan sampai di dermaga dan mencari perahu yang bisa mereka ambil untuk mencapai pulau itu. Mereka menemukan seorang gadis kecil di pelabuhan. Emmett mendekatinya dan gadis kecil itu tiba-tiba menjebaknya. Beberapa orang nggak dikenal muncul di sekitar Emmett dan mulai menangkap Regan. Mereka mengambil alat bantu dengar dan ranselnya penuh dengan persediaan, lalu membawanya pergi. Emmett memberi tanda isyarat kepada Regan untuk menyelam. Lalu dia membuka jaring membuat banyak suara dan memakaikan pria yang mengambil alat bantu dengar Regan. Beberapa alien muncul dan menyerang dermaga, membunuh orang-orang gak dikenal. Emmett masih memegang pria itu dan alien datang menyerang karena suara botol. Emmett menyelam ke dalam air dan pria itu dibunuh oleh alien. Emmett masih terikat di dermaga dan berjuang untuk melepaskan jerat dari lehernya. Kemudian alien mendengar Emmett berenang di air dan alien itu melompat mengejarnya. Namun alien itu tenggelam karena gak bisa berenang. Sebuah perahu kecil datang dan Regan mengeluarkan tangannya. Dia naik ke kapal dan membuka mulutnya untuk memberi alat bantu dengar Regan. Terlihat ada perahu yang ditumpangi alien terlepas dari dermaga tadi. Markus berjuang untuk bernapas dan melihat dari stopwatch bahwa dia perlu membuka pintu. Dia berjuang membuka pintu, namun akhirnya dia menyerah. Dia membuka kotak bayi dan menemukan adiknya yang menangis. Dengan ekspresi sedih, dia mulai berbagi oksigen dengan adiknya. Sementara itu, Evelyn kembali ke markas dan persediaan yang dia ambil dan dia mendengar dentuman dari dalam markas. Dia mencoba untuk meledakkan alien dengan menembakkan tabung oksigen. Tapi alien itu nggak mempan dengan api. Ledakan itu memicu alat penyiram api.
Kebisingan alat penyiram membantu Evelyn kembali ke ruang bawah tanah. Evelyn bersembunyi di dalam bunker dengan Marcus dan bayinya, dengan alien menunggu di luar pintu. Sampainya di pulau itu, Emmett dan Regan menemukan kelompok orang-orang yang hidup normal setelah mengisolasi diri di pulau itu. Setelah pemerintah menyadari makhluk itu nggak bisa berenang, Garda Nasional menyuruh sebanyak mungkin orang menaiki perahu untuk menuju ke pulau itu. Ketika Emmett sedang bersedih, di tepi pantai, dia mendengar suara perahu yang ditumpangi alien, dan salah satu alien berhasil sampai ke pulau itu dengan perahu lain dan membunuh beberapa warga. Lalu mereka memancing alien itu pergi ke tempat stasiun radio itu berada. Dan alien itu mengikuti mereka ke dalam. Alien akhirnya mendengar Regan dan Emmett. Mencakar kaki Emmett, lalu Regan mengubah suara yang berasal dari lagu menjadi suara yang dihasilkan alat bantu dengarnya yang membuat alien itu menderita. Ketika Marcus dan Evelyn terpojok, dia mendengar suara bising dari headphone yang dia pakai. Dengan sigap, dia membuat suara itu lebih keras dan mendorong alien itu untuk mundur. Regan mengambil tongkat dan Marcus mengambil pistol. Mereka berhasil membunuh alien itu di waktu yang bersamaan. Dan film pun selesai. Aku pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.